Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 3 beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Azhar Arsyad, dengan NIM 2024-110, dan teman saya Nama saya Sabrina Nashwa Alivia dengan NIM 2022410004. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang berjudul penetapan metode trapezoidal Simpson untuk menghitung luas permukaan karpet motor. Jadi yang pertama yaitu latar belakang. Nah, untuk latar belakang ini yang pertama yaitu penggunaan integral dalam aktivitas sehari-hari dapat mencakup ilustri penghitungan luas area permukaan yang memiliki tidak teratur seperti karpet motor. Lah, untuk karpet motor ini di konvensional seringkali tidak diterapkan secara langsung akibat kompleksitas bentuk geometri. Oleh karena itu, numerik menjadi pilihan yang efektif untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam metode ini yaitu ada 2 metode. Yang pertama yaitu trapezoidal dan metode Simpson. Yang keduanya adalah teknik untuk integrasi numerik. Metode ini bekerja dengan membagi area yang tidak teratur menjadi bagian yang kecil, lebih mudah untuk dihitung, kemudian mendekati nilai luas secara kumulatif berdasarkan titik yang diukur. Nah, untuk rumusan masalahnya itu ada 2. Yang pertama yaitu bagaimana menentukan perhitungan luas pada karpet motor, dan yang kedua yaitu menggunakan metode apa saja untuk mendapatkan hasil pada karpet motor. Dan untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama yaitu membandingkan efektivitas 2 metode. Yang pertama yaitu metode trapezoidal ataupun metode Simpsons, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui biaya yang dibutuhkan untuk pembelian karpet pada kendaraan bermotor. Dan untuk di sini studi kasus yang kita ambil yaitu dari perusahaan PT Astra Honda Motor menciptakan karpet motor yang memiliki fungsi sebenarnya cukup sederhana. Penggunaan karpet motor pada motor akan memberikan lapisan tambahan untuk bagian injakan kaki pada motor matic. Walaupun begitu, karpet motor ternyata juga memiliki fungsi lain yang akan menunjang keamanan pengendaraan ketika sedang membawa motor. Pengukuran pada karpet motor didapatkan lebar keseluruhan 40 cm, panjang kanan kiri yaitu 40 cm, lebar atas yang kecil itu 8 cm, dan lebar lengkungan atas itu 50 cm, serta lebar lengkungan bawah 29 cm. Dan untuk cara perhitungannya yang pertama yaitu kapan ngomong ya, Cang? mari gini, yang pertama yaitu metode trapezoidal. Zumen. Di sini kita telah menemukan hasilnya yaitu diketahui yaitu lebar keseluruhannya yang pertama yaitu 40 cm, terus panjang kanan kirinya tadi yang 40 cm, lebar atas kecil 8 cm, lebar lengkungan atas 50 cm, lebar lengkungan bawah 29 cm. Untuk ditanya yaitu mencari luas permukaan pada karpet motor. Jadi untuk jawabannya yaitu panjang keseluruhan dibagi 2 dikarenakan untuk menghitung setiap lebar pada karpet motor. Jadi untuk perhitungan pertama yaitu dari lebar 8 cm ke 15 cm. Dan ini perhitungannya ya teman-teman. Dan untuk perhitungan yang kedua itu akan dijelaskan kepada teman saya. Oke, untuk metode yang perhitungan yang kedua itu dari lebar 15 cm ke 12 cm. Delta X2 sama dengan 20 cm itu dari setengah panjangnya tadi yang setelah dibagi 2. Terus F2-nya ada 15 cm, F3-nya ada 29 cm, dan luas yang keduanya sama dengan setengah dikali 15 ditambah 29 dikali 20 sama dengan setengah dikali 44 dikali 20 dan mendapatkan hasil 440 cm.
dari kedua metode trapezoidal itu di total yaitu 230 ditambah 440 sama dengan 670 cm persegi. Untuk selanjutnya ada metode Simpson 1/3 yang dimana kita memakai rumus tersebut dan diketahuinya lebar keseluruhannya 40 cm, panjang kanan kirinya 40 cm, lebar atas kecilnya 8 cm, lebar lengkungan atas 15 cm, dan lebar lengkungan bawah 29 cm. Berikut perhitungannya ya teman-teman. Dan untuk metode Simpson 3/8 kita memakai rumus yang 3h/8 F dikali X0 ditambah 3F kali X1 ditambah 3F kali X2 ditambah F kali X3. Dan berikut hasil perhitungannya, dan dari seluruh metode di total dan mendapatkan hasil 2161,5 cm persegi. Dan untuk proses flowchart-nya di sini ada dari mulai, terus tentukan studi kasus yang mau dipakai, habis itu menentukan tujuan dari studi kasus, dan menentukan rumusan masalah dan studi kasus. Dan didapatkan studi kasus penetapan metode trapezoidal Simpson untuk menghitung luas permukaan karpet motor. Setelah itu, mengukur luas dan panjang karpet motor, mendokumentasi karpet motor sebagai bukti, dan selanjutnya menghitung luas permukaan karpet motor dihitung dan dirumuskan. Apa aja yang dihitung? Yaitu menghitung metode trapezoidal, menghitung metode Simpson 1/3, menghitung metode Simpson 3/8. Setelah itu, apakah perhitungan sudah benar? Kalau sudah benar, langsung membuat kesimpulan dari hasil perhitungan. Dan kalau misal belum benar, kita harus menghitung kembali sampai benar dan diteliti lagi. Setelah itu, dicek lagi apa sudah benar. Kalau sudah benar, membuat kesimpulan dari hasil perhitungan, dan setelah itu selesai. Kesimpulannya yang pertama, untuk menentukan perhitungan luas permukaan karpet motor digunakan 3 metode, yaitu metode trapezoidal, metode Simpson 1/3, serta metode Simpson 3/8. Dan didapatkan hasil setiap metode dan hasil keseluruhannya yaitu metode trapezoidal 670 cm persegi, metode Simpson 1/3 646,7 cm persegi, metode Simpson 3/8 844,8 cm persegi, dan didapatkan hasil keseluruhannya 2161,5 cm. Untuk kesimpulan yang kedua, metode yang dipakai dalam mencari luas permukaan karpet motor yaitu metode trapezoidal, metode Simpson 1/3, serta metode Simpson 3/8, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Sekian, terima kasih dari kelompok 10. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.